selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Clara Natania Site dari SD Saverius 1 Jambi akan membawakan cerita rakyat Jambi yang berjudul Depati 11. Nah, begini ceritanya. Pada awal abad ke-20, di Dusun Semabu, Kabupaten Tebo mempunyai seorang pemimpin yang bernama Depati 11. Masyarakat memanggilnya dengan panggilan kehormatan, yaitu Datuk Depati 11. Selain terkenal ramah, ia juga terkenal sakti. Tubuhnya tidak mempan segala macam senjata tajam. Ketika Belanda memasuki Tebo yang jaraknya 2 jam berjalan kaki, Belanda hanya ingin menjajah, memeras dan merampas semua hasil bumi yang ada di Semabu. Berita itu pun sampai ke telinga Depati 11. Ia pun mengumpulkan para hulu balang. Kalau kita diam, rakyat Semabu akan miskin. Saya mengajak para saudara-saudara, para hulu balang, alim ulama dan rakyat semua untuk melawan Belanda. Tetapi sayangnya ajakan Depati 11 tidak mendapat sambutan. Rupanya Belanda telah berhasil menakuti masyarakat Semabu. Tetapi Depati 11 hanya tersenyum. Baiklah, saya tahu kalian semua tidak senang Belanda ada di sini. Maka saya seorang diri akan melawan Belanda sampai tetes darahku yang terakhir. Ketika mereka meninggalkan rumah Depati 11, berkatalah putranya, "Bagaimana cara ayah untuk melawan Belanda? Bukankah ayahanda tentu akan mendapat malapetaka nanti?" "Aku tidak sudi dijajah Belanda. Ayah bangga karena tidak ada orang lain yang membantu ayah. Itu artinya kalau ayah mati hanya seorang diri yang membela tanah Semabu dan rakyatnya dari penjajahan Belanda." Depati 11 memang seorang pemimpin yang mempertimbangkan dengan sesama. Keesokan harinya berangkatlah Depati 11 yang lanjut usia ke arah hilir. Di tepi batang rambutan, Depati 11 hanya membawa sebilah pedang. Di pohon ara besar di tepi batang rambutan, Depati 11 menyergap serdadu Belanda. Beberapa serdadu Belanda berhasil dibinaskan, kecuali yang sempat melarikan diri ke arah Tebo. Hari ketiga, hari keempat, Depati 11 selalu berhasil melawan Belanda. Komandan Belanda menjadi murka. Vervelen seh Depati 11. Malam menjelang hari kelima, Depati 11 masih berada di pondok kecilnya. Sambil mengusap mata, ia sadar bahwa dirinya telah dikepung oleh serdadu Belanda. Dengan pedang di tangan kanannya, ia melompat dari pondok kecilnya, lalu mengayunkan ke segala arah, membabati serdadu Belanda. Tubuhnya diberondong peluru Belanda. Piu, piu, piu. Tetapi tidak ada sebutir pun yang melukai tubuh Depati 11. Allahu Akbar. Pertempuran itu berlangsung hingga subuh. Waktu subuh itulah tiba-tiba pedang Depati 11 tertikam kuat di pohon ara besar. Depati 11 mencoba mencabutnya.
Beramai-ramailah serdadu Belanda memukuli gagang senapan ke seluruh bagian tubuh Depati 11. Depati 11 tersungkur. Depati 11 gugur dan dikuburkan oleh masyarakat Semabu di tempat itu juga. Nah, pesan dalam cerita tersebut adalah kita bisa melihat perjuangan Depati 11 yang menunjukkan sikap dan jiwa seorang patriot untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Demikianlah cerita Depati 11. Semoga semuanya terhibur dan bersukacita. Terima kasih dan selamat pagi.